Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan anggaran biaya usaha dan rencana laba. Pengertian rencana anggaran biaya atau RAB adalah rencana pengeluaran biaya atau uang terhadap suatu usaha, pekerjaan atau proyek yang disusun secara terperinci. Rencana anggaran biaya merupakan pedoman dalam mengeluarkan biaya yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan yang tertera dalam anggaran tersebut. Kemudian, perencanaan laba adalah analisis yang sistematis terhadap pendapatan dan biaya setiap unit di suatu perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan atau laba dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang telah diberikan, yaitu soal pertama tentang PT Tiara memproduksi barang A dengan memperkirakan budget produksi selama 1 tahun di tahun 2020 adalah sebagai triwulan pertama ada 1000 unit, triwulan kedua ada 1200 unit, triwulan ketiga ada 1300 unit, triwulan keempat 1250 unit. Pertama, di sini ada budget kebutuhan bahan baku, di mana bahan-bahan yang dibutuhkan ada 3 bahan, yaitu bahan X, bahan Y, dan bahan Z. Dalam satu produk, yaitu membutuhkan 2 bahan X, 1 bahan Y, dan 2 bahan Z. Jadi, budget kebutuhan bahan baku untuk 1 tahun produksi yaitu bahan X seperti contohnya triwulan pertama 1000 dikali 2 hasilnya 2000. Kemudian bahan Y triwulan pertama 1000 dikali 1 sama dengan 1000. Untuk yang bahan Z triwulan pertama 1000 dikali 2 sama dengan 2000. Jadi kebutuhan yang diproduksi dari bahan X yaitu 9.500, bahan Y 4.750 dan bahan Z 9.500. Yang kedua ada budget biaya bahan baku, yaitu biaya bahan baku dikali dengan tarif. Jadi dalam setahun biaya bahan baku X yaitu 9.500.000, bahan Y 2.375.000 dan bahan Z itu 4.750.000. Ketiga, budget biaya tenaga kerja langsung, yaitu tingkat produksi dikali tenaga kerja kemudian dikalikan dengan upah, yaitu jumlahnya ada 14.250.000. Kemudian yang keempat, budget biaya overhead, yaitu FOH variabel dengan cara data dasar dikali tarif, di mana triwulan pertama data dasarnya 3.000, tarifnya 500, maka jumlahnya 1.500.000 dan seterusnya, sehingga variabel FOH pertama totalnya ada 7.125.000. Kemudian ada FOH tetap, yaitu sama dengan FOH variabel, data dasar dikali tarif, dimana seperti triwulan pertama dasarnya itu 1000 dan dikali tarifnya 500, maka jumlahnya ada 500. Dan
Jumlah FOH tetapnya ada 2.375.000. Kemudian kelima, budget harga pokok produksi atau CGM. Keterangannya itu yang pertama ada budget biaya bahan baku, totalnya total HPP 16.625.000. Kemudian budget biaya TKL atau tenaga kerja langsung ada 14.250.000. Terus budget biaya overhead, total HPP-nya ada 9.500.000. Kemudian harga pokok produksi ada 40.375.000. Terus soal ke-6 ada budget harga pokok penjualan atau CGS. CGM per unit sama dengan total CGM dibagi tingkat produksi. Total CGM-nya ada 40.375.000 dibagi 4.750, maka hasilnya 8.500 unit. Terus ada nilai FG awal sama dengan jumlah FG awal dikali CGM per unit. Maka jumlah FG awal itu ada 100 dikali CGM per unitnya itu 8.500, maka hasilnya 850.000. Nilai FG akhir yaitu sama dengan jumlah FG akhir atau dikali CGN per unit, sama dengan 160 dikali 8.500 sama dengan 1.275.000. Nah, kemudian ada budget laba rugi, yaitu dengan penjualan 47 juta dan CGS-nya ada 39.950, laba kotor 7.050.000. Biaya operasional yaitu 2,5%-nya dikali penjualan sama dengan 1.175.000. Kemudian laba sebelum pajak ada 5.875.000 dan pajak sendiri itu 12,5% sama dengan 734.375 rupiah. Dan laba setelah pajaknya ada 5.140.625 rupiah. Nah, keterangannya yaitu FG awal, total HPP-nya ada 850.000, CGM-nya 40.375.000 dan FG akhirnya minus 1.275.000. Total HPP 39.950. Kemudian soal kedua membahas tentang budget penjualan triwulan 1 tahun, maaf itu salah ketik. Di tahun 2020 dari PT ABC adalah sebagai berikut. Triwulan pertama ada bulan Januari dengan 5.000 kg unit. Harganya 2.000 dan jumlahnya 10.000. Itu dikalikan gitu loh. Unit dikalikan harga seperti itu. Terus Februari ada 5.500 kg unit dikalikan 2.000 sama dengan 11 juta. Terus bulan Maret ada 6.000 kg unit dikalikan 2.000 sama dengan 12 juta.
Kemudian unsur beban pada bulan Januari yaitu komisi penjualan 10%. Ada 1 juta, angkutan penjualan ada 5% yaitu 500.000, administrasi penjualan ada 1 juta, depresi alat penjualan ada 200.000. Maka di bulan Januari jumlahnya 2.700.000. Di bulan Februari ada 1.100.000 untuk komisi penjualan dan angkutan penjualannya ada 550.000, administrasi penjualannya ada 1 juta dan depresi alat penjualannya ada 200.000. Maka jumlah di bulan Februari ada 2.850.000. Dan di bulan Maret ada 1.200.000 untuk komisi penjualan dan angkutan penjualannya ada 600. Administrasinya penjualan ada 1 juta, depresi alat penjualan ada 200.000. Maka jumlah pada bulan Maret ada 3 juta. Totalnya yaitu total keseluruhan triwulannya ada 8.550.000. Dan kemudian ada beban administrasi dan umum. Administrasi dan umum yang pada bulan Januari itu ada 2 juta dan depresi alat kotornya ada 300.000. Maka jumlahnya ada 2.300.000. Kemudian pada bulan Februari ada 2 juta untuk administrasi dan umum dan depresi alat kotornya ada 300.000. Sama dengan bulan Januari yaitu jumlahnya 2.300.000. Untuk bulan Maret juga sama dan kemudian jika dijumlah semuanya totalnya ada 15.450.000. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.